Banjir besar yang melanda hampir seluruh kecamatan di Kota Medan menyebabkan puluhan ribu jiwa warga Kota Medan harus memilih mengungsi berbagai lokasi dengan situasi yang sangat darurat. Hal ini pun menjadi perhatian dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra. Dengan tidak mengenal lelah, politisi Partai Golkar itu langsung meninjau kondisi pengungsian sekaligus memberikan bantuan terhadap para korban banjir. Salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Medan Labuhan yang merupakan titik banjir paling parah yang terjadi di Kota Medan. Kota Medan Tengah dilanda salah satu banjir terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ini setelah 3 sungai terbesar di Kota Medan yakni Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan meluap sejak 27 November 2025, hingga menyebabkan banjir mengepung hampir seluruh wilayah Kota Medan di berbagai kecamatan. Air dengan cepat meluap dari daerah aliran sungai menuju pemukiman penduduk setelah Kota Medan selama 3 hari berturut-turut diguyur hujan deras. Dalam hitungan jam, puluhan ribu rumah warga terendam, akses jalan lumpuh, dan warga terpaksa menyelamatkan diri dengan mengungsi ke berbagai lokasi. Hingga 30 November 2025, pemerintah Kota Medan mencatat sedikitnya 85.591 warga mengungsi di 305 titik posko. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 2 meter, terutama di kawasan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Maimun yang menjadi wilayah dengan dampak banjir terparah. Selain merendam rumah dan fasilitas umum, banjir juga menyebabkan pasokan listrik serta air bersih terputus di sejumlah kecamatan di Kota Medan. Beberapa rumah dilaporkan hanyut terbawa arus. Tidak sedikit warga yang harus melakukan evakuasi mandiri karena keterbatasan armada pemerintah. Bahkan di antaranya banyak warga yang belum sempat dievakuasi, hingga akhirnya memilih bertahan di rumah meski rumahnya dalam kondisi terendam banjir. Keterbatasan pemerintah Kota Medan dalam menangani korban banjir membuat para korban banjir terpaksa mengungsi di tempat-tempat darurat. Ironisnya, para pengungsi banjir Kota Medan tersebut mengaku belum mendapat bantuan sejak hari pertama banjir melanda Kota Medan. Di tengah situasi darurat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra langsung respon dengan turun ke lokasi pengungsian untuk membantu para pengungsi. Dengan tidak mengenal rasa lelah, politisi Partai Golkar itu mendatangi satu persatu posko pengungsian untuk menyalurkan bantuan sekaligus warga agar tidak berlarut dalam kesedihan karena rumahnya terendam banjir. Salah satu lokasi pengungsian yang didatangi Wakil Ketua DPRD Kota Medan adalah wilayah Kecamatan Medan Labuhan yang merupakan salah satu titik banjir paling terparah di Kota Medan. Di sini ratusan warga masih menetap di posko darurat sambil menunggu kondisi rumah mereka kembali aman. Seperti di lingkungan 16 Blok 4 Gria Martubung, ketinggian air bahkan sempat mencapai 1 meter lebih. Sebanyak 540 kepala keluarga atau sekitar 2.400 jiwa terdampak banjir di wilayah ini saja. Warga bertahan di posko seadanya, mengandalkan dapur umum dari swadaya masyarakat. Selaku Kepala Lingkungan 16 Blok 4 Gria Martubung, yang dimana pada hari ini kita telah merasakan dampak dari bencana alam banjir, yang dimana masyarakat yang terkena dampak itu 540 kakak, 2.400 jiwa, yang dimana penanganan sudah dilakukan, yaitu melakukan dapur umum, swadaya masyarakat, saling membantu dari pihak kelurahan, kecamatan, pemerintah Kota Medan. Sekarang apa yang paling dibutuhkan sama warga? Untuk saat ini yang dibutuhkan untuk masyarakat kita itu obat-obatan, selimut, dan pakaian-pakaian, dan pampers, terus sama susu, terus sama makanan anak-anak. Kebutuhan dasar warga di pengungsian memang masih sangat besar. Posko-posko yang menampung ratusan pengungsi kekurangan obat-obatan, perlengkapan tidur, pakaian kering, hingga makanan untuk bayi. Sebagian anak dan lansia mulai mengalami gangguan kesehatan akibat suhu yang lembab dan sanitasi yang terbatas. Tidak hanya di Gria Martubung, genangan tinggi juga masih bertahan di Komplek BTN Kelurahan Besar dan kawasan Tangkahan. Meski 4 hari telah berlalu, air belum sepenuhnya surut. Pemerintah kelurahan terus mengordinasikan pendistribusian logistik bersama kecamatan dan Pemko Medan. Menurut Lurah Besar, Gandhi Gusri, upaya untuk membantu para korban banjir di pengungsian terus mereka lakukan dengan berkoordinasi dengan semua pihak.
Ia mengakui memang masih ada kendala untuk menyalurkan bantuan. Hal ini diakibatkan ketinggian air belum bisa dilewati di samping juga keterbatasan alat transportasi seperti perahu karet untuk menemui pengungsi. Padahal warga sangat membutuhkan bahan pokok atau makanan, pakaian, dan kelengkapan lainnya untuk mengungsi. Bersama Lurah Tangkahan mau melaporkan untuk wilayah kita saat ini kondisi sudah 4 hari masih tergenang khususnya di wilayah Kelurahan Besar, Komplek BTN dan wilayah Tangkahan. Jadi upaya-upaya yang sudah kita lakukan di sini yaitu berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Lingkungan dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kota Medan yang telah berusaha dan berupaya untuk menurunkan logistik dapur umum serta perobatan yang bekerja sama dengan puskesmas, dan saat ini sudah memenuhi dan sudah tercukupi untuk di wilayah kita karena adanya kolaborasi dan kerjasama kita dengan pihak pemerintah Kota Medan, pihak kecamatan dan pihak kelurahan bersama rekan-rekan kita Bapak Ibu Kepala Lingkungan se-Kecamatan Medan Labuhan. Untuk saat ini kendala saat ini sudah terkendali, mungkin di hari pertama, hari kedua yang agak sulit karena ketinggian genangan lebih kurang setengah meter sampai 1 meter. Kira-kira apa Pak yang dibutuhkan oleh warga di sini yang terkena dampak banjir atau warga yang mengungsi? Kira-kira apa yang paling dibutuhkan saat ini? Saat ini memang yang diperlukan masyarakat yaitu berupa kebutuhan bahan pokok serta alat tidur atau alat untuk tikar dan alat mandi, Pak. Seperti banjir lain yang pernah melanda Kota Medan, penyebab utama banjir kali ini adalah curah hujan ekstrim yang memicu luapan Sungai Deli. Namun sejumlah faktor lain memperburuk keadaan yaitu daya serap tanah yang rendah, drainase yang tidak memadai, serta alih fungsi lahan menjadi permukiman padat. Penanganan yang dilakukan pemerintah kota kini berfokus pada evakuasi, pendirian dapur umum, penyediaan obat-obatan, hingga trauma healing bagi anak-anak. Meski begitu, sebagian warga menilai penanganan masih lambat dan bantuan untuk para pengungsi banjir Kota Medan juga belum merata. Situasi yang begitu memprihatinkan tersebut mendorong Wakil Ketua DPRD Kota Hadi Suhendra turun langsung ke lokasi pengungsian untuk memantau sekaligus membantu kebutuhan para korban banjir. Meski harus melewati genangan air yang cukup tinggi, dengan tidak mengenal rasa lelah, politisi muda yang juga tokoh masyarakat di Sumatera Utara itu turun langsung ke sejumlah titik pengungsian terutama di Kecamatan Medan Labuhan. Dalam kondisi yang sangat darurat itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra bahkan turut membantu menyajikan kebutuhan warga di pengungsian. Selain itu, pimpinan DPRD Kota Medan tersebut juga menyempatkan diri berdialog dengan warga dan tokoh masyarakat setempat untuk menanyakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra menegaskan bahwa dalam kondisi darurat seperti ini, koordinasi menjadi kunci utama agar tidak ada warga yang terabaikan. Ia menyebutkan beberapa titik pengungsian memang terkelola baik karena adanya koordinasi lurah dan kepala lingkungan. Namun di banyak lokasi lain, warga masih kekurangan obat-obatan, perlengkapan bayi, dan makanan siap saji. Dalam peninjauannya, Hadi juga meminta Pemko Medan memastikan seluruh posko baik di aula, masjid, gereja, maupun rumah warga mendapat perhatian yang sama. Alhamdulillah, hari ini udah hari kelima banjir di Kota Medan. Ini tinggal surut aja, ada beberapa titik yang masih sedada, sepaha maupun sedengkul. Tapi ini sudah tidak banyak, tapi di dekat kita hari ini, di belakang saya ini adalah tempat pengungsian, salah satu tempat pengungsi di Kecamatan Medan Labuhan di Kelurahan Tangkahan. Jadi ini ada Pak Lurah juga, ini ada Pak Kepling, ada tokoh-tokoh masyarakat. Saya berharap hari ini kepada Pemko Kota Medan, ini jadi pembelajaran penting untuk menangani masalah banjir. Ini harapan kita di DPRD Kota Medan. Ayo mari sama-sama kita diskusi mengenai
hal ini. Jadi bantuan-bantuan dari Pemko Kota Medan juga harus tepat sasaran. Kita tidak menginginkan ada orang-orang, segelintir orang yang mengambil keuntungan dari bencana ini. Harapan kita dari DPRD Kota Medan, kita tetap bersama bergandengan tangan kalau mengenai banjir yang ada sekarang menimpa Kota Medan. Nanti ini ada Pak Lurah terkontrol dengan baik mungkin karena ada pemimpinnya di sini, di kelurahan ini. Mereka ini sebenarnya membutuhkan juga obat-obatan. Jadi mungkin di sini karena ada Pak Lurah, di sini terkontrol dengan baik. Tapi di tempat pengungsian-pengungsian yang lain mungkin tidak sebaik ini. Jadi harapan kita ini mulai ke depan, marilah sama-sama kita melihat agar lebih baik lagi untuk masyarakat yang mengungsi di tempat-tempat pengungsi. Dan juga di tempat-tempat pengungsi ke depan seperti masjid maupun gereja atau rumah-rumah yang ditempatkan diungsi juga diperhatikan apa masalah, apakah karpetnya, ya, ini harus bentuk perhatian khusus pemerintah kota. Kira-kira kebutuhan apa yang paling mendesak saat ini bagi warga pengungsian di sini? Jelas kebutuhan sembako. Kalau pengungsian ada dapur umum, kita masukkan sembako. Tapi kalau tidak ada dapur umum, kita kasih makanan siap saji. Ini yang saya sebut obat-obatan, pampers, ini juga penting sekali untuk anak-anak maupun lansia. Orang dewasa, jangan pula yang tidak sakit menjadi sakit karena lambatnya obat-obatan datang, ini jadi masalah baru. Terakhir Bang, pesan untuk warga Kota Medan Bang yang ada di banjir Bang. Saya berharap bersabar untuk masyarakat yang terkena dampak banjir. Bersabar, kita Pemko Kota Medan akan turun secepatnya dan membagi ini merata. Kami dari DPRD Kota Medan mengkontrol Pemko Kota Medan untuk masalah bantuan ini. Bersabar, mungkin ada beberapa titik yang kami tidak bisa masuk. Ke depan nanti koordinasi Kepling dan Lurah beserta camat ini kita akan masuk mengenai bantuan-bantuan yang dari pemerintah kota. Alas tidur, karpet, perlengkapan mandi, dan fasilitas sanitasi harus ditambah karena sebagian posko tidak memiliki prasarana memadai. Ia mengingatkan bahwa kondisi pengungsian yang padat dan lembab dapat memicu penyakit baru, karena itu bantuan medis harus diprioritaskan. Banjir yang merendam hampir seluruh wilayah Kota Medan ini kembali mengingatkan bahwa persoalan bencana bukan hanya soal cuaca ekstrim, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan sistem penanganan. Di tengah keterbatasan dan situasi darurat, ribuan warga masih bertahan di posko pengungsian sambil berharap banjir segera surut. Dengan pendistribusian bantuan yang lebih cepat, koordinasi yang lebih kuat, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dan tata kota, besar harapan agar kondisi di Kota Medan dapat pulih kembali dan bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang. Di tengah situasi tersebut, Hadi Suhendra selaku pimpinan DPRD selalu hadir untuk membantu masyarakat dan ini bukan kali pertama dilakukan oleh pemuda yang dikenal sebagai sosok dermawan ini. Banyak hal yang sudah dilakukannya untuk kepentingan masyarakat, selain didorong rasa peduli antar sesama. Hal ini juga merupakan amanah yang telah diembankan Partai Golkar terhadap dirinya, yaitu agar selalu membantu masyarakat. Dari Medan, Said Ilham, iNews, melaporkan.